Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video pertemuan kelima, yaitu dengan materi ide usaha. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membawa manfaat kepada adik-adik sekalian, dan selamat menyimak. Indikatornya adalah yang pertama adalah satu, pola pikir berwirausaha, kemudian analisa pros kon, kemudian analisa SWOT, dan yang keempat adalah analisa pesaing. Nah, kita menginjak ke materi pola pikir berwirausaha. Apa yang dimaksud dengan pola pikir berwirausaha? Yaitu sumber dari lahirnya perilaku atau pola hidup seseorang individu satu dengan yang lain pastinya memiliki pola pikir yang berbeda. Kemudian dalam berwirausaha seseorang ditantang dengan berbagai masalah yang selalu dan wajib diselesaikan dengan solusi yang sesuai. Dan hal ini seperti inilah yang membedakan dengan profesi lain, karena wirausaha dituntut mampu mengasah pola pikir sebagai dasar mengambil sebuah keputusan. Artinya memang seorang pengusaha itu harus punya pola pikir yang jenius agar di dalam mengambil sebuah keputusan akhirnya itu adalah keputusan yang paling terbaik di antara yang terbaik. Kemudian sekarang kita menginjak masalah, yaitu di antara pola pikir harus dimiliki wira swasta adalah yang satu adalah optimis, kemudian berpikir positif. Apa yang dimaksud dengan optimis? Seorang pengusaha itu harus optimis, artinya harus yakin bahwa tiada hal yang sia-sia dalam pekerjaannya, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lambat atau cepat pasti akan mendapatkan keuntungan. Ini harus optimis, tidak boleh pesimis. Kemudian kita harus berpikir positif. Sebagai seorang entrepreneur, maka setiap saat ada fenomena, kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan dan dikembangkan. Jadi selalu ada sebuah perkembangan di dalam lapangan atau kebijakan regulasi. Kemudian kita sebagai seorang wirausaha juga harus punya pikiran objektif, itu berpikir objektif, bekerja memiliki melebihi pekerjaan pada umumnya, pastinya hasil lebih banyak daripada bekerja pada standarnya. Memang kita harus objektif dan bekerja kita sangat luar biasa. Kemudian kita harus berpikir realistis, logika, karena dengan logika pengusaha bisa berpikir dan mengambil keputusan. Logika itu adalah mengedepankan teori-teori yang sesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Jadi kita tidak boleh mengandalkan sebuah bayangan-bayangan, maka kita harus realistis, nyata, real dalam keadaan situasi yang demikian. Itu penting bagi seorang pengusaha. Kemudian yang selanjutnya kita akan menginjak ke materi 2, yaitu analisa pros-kon atau aspek positif dan negatif. Jadi kita harus melihat aspeknya apa, positif dan negatif, agar kita selalu tepat di dalam mengambil keputusan. Ini adalah dengan membandingkan aspek positif dan negatif masing-masing ide usaha. Analisa sangat sederhana ini digunakan jika terdapat lebih dari satu ide usaha. Misalkan ada satu atau tiga atau lebih, maka prosesnya kita menentukan ide yang terbaik dalam mencari atau mengumpulkan, mencatat semua informasi yang terkait usulan tersebut, sehingga bisa dikelompokkan dalam pros atau positif atau kon atau negatif.
agar kita mengetahui mana yang terbaik, mana yang tidak baik, dan mana yang punya risiko dan risikonya lebih kecil. Kemudian pentingnya seorang wirausaha itu adalah data. Yang pertama, kita harus keahlian pengusaha itu harus ada ketersediaan, memikirkan ketersediaan bahan baku, kemudian memudahkan mendapatkan bahan baku, kemampuan memproduksi dalam satu periode, dan yang terakhir adalah keberadaan jumlah pesaing dan produk yang sama. Artinya kita harus tahu informasi tentang bahan, di mana harga dalam melakukan semua produk. Kemudian tabelnya seperti ini, jadi tabel kita ada punya tabel ya, agar kita nanti secara ilmiah kita buktikan antara aspek positif dan aspek negatif, sehingga kita bisa menjaga secara tepat dan benar. Kemudian materi yang ketiga, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini sangat penting karena ini bisa mengukur antara kelemahan dan kekuatan kita. Ya, yang pertama ini saya katakan bahwa SWOT ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai dan mengukur kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian peluang kita, dan apa yang menjadi ancaman kita. Semua kita kalkulasi secara cermat agar antara kekuatan kita dan kelemahan kita ukur di dalam membuat sebuah perusahaan atau usaha. Jadi setiap usaha pasti punya kelemahan. Nah, apa saja kekuatan kita yang dimiliki sehingga mampu untuk mengambil keuntungan, ya, dan apa peluang kita, opportunity, bagaimana kita mengatasi kelemahan kita, dan bagaimana kita dalam usaha, dan bagaimana kekuatan kita mampu menghadapi ancaman, dan bagaimana kita mengatasi kelemahan, kemudian membuat dapat membuat ancaman gangguan. Artinya kelemahan kita itu harus dijaga dengan tepat, sehingga ancaman gangguan itu tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu kondisi internal pengusaha, dalam diri pengusaha, kemudian kondisi eksternal pengusaha. Jadi kita harus tahu secara internal, kemudian secara eksternal. Jadi strength, weakness, kemudian opportunity dan threat, itu kita harus memahami apa yang menjadi yang menyukai tantangan. Jadi kemudian apa dan bosan, kemudian kita bisa menjalankan semua itu dan bersaing dengan sehat. Kemudian materi keempat ada analisa pesaing. Analisa pesaing sangat penting. Jadi kompetitor ini adalah sebagai pesaing kita di lapangan dengan produk yang sama, yang kita mengetahui. Jadi seorang pengusaha itu harus menjual produknya supaya laku sebanyak-banyaknya. Jadi berusaha agar diminati oleh konsumen sehingga perusahaan kita semakin maju. Kondisi seperti ini dinamakan pesaing. Melihat pesaing kita di luar, jangan sampai pesaing kita itu kita kalah inovasi. Kita harus selalu inovasi sehingga produk kita itu bisa laku di pasaran. Nah, kemudian kita harus punya catatan kita juga. Jadi pesaing kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan bagaimana cara mengatasi pesaing. Jadi misalkan kita punya kelebihan, rasanya enak, misalkan ini makan produknya bisa diantar dengan cepat. Kekurangan kita, harganya agak mahal, penjual kita ramah. Nah, kekurangan kita, penjual kita kurang ramah. Kemudian bagaimana mengatasi pesaing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan semua memahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.